Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Darussalam, SE, AKCA, MSI, LLM International Tax selaku Managing Partner DDTC, Bapak Dani Septriadi, SE, MSI, LLM International Tax selaku Senior Partner DDTC, Ibu Dr. Titi Muswati Putranti, MSI, selaku dosen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Wakil Ketua Tax Center Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan Direktur Perencanaan dan Anggaran Universitas Indonesia, serta Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di seri ketiga dari webinar series DDTC dengan perguruan tinggi yang telah memiliki perjanjian kerjasama pendidikan dengan DDTC. Webinar series ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun DDTC ke-14 yang jatuh pada tanggal 20 Agustus mendatang. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Daniel Sohilait, selaku taksologis di DDTC, senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator sekaligus memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan informasi jumlah pendaftar. Saya mendapatkan informasi bahwa jumlah pendaftar webinar per pagi ini telah mencapai lebih dari 1.300 pendaftar. Dan saat ini yang telah bergabung dalam ruangan Zoom sudah mencapai 333. Mohon maaf, 333 dan terus bertambah sampai saat ini. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, video yang kami tayangkan pada awal acara terkait dengan rebranding platform perpajakan.id akan ada acara grand closing HUT DDTC ke-14 dan launching platform perpajakan.id. Untuk info selengkapnya, Bapak Ibu bisa follow Instagram kami di @perpajakan.id. Dan pastikan Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri melalui link academy.ddtc.co.id/_free event. Dan dalam acara launching ini akan ada hadiah uang elektronik dengan total 3 juta rupiah. Dan pada kesempatan pagi hari ini sedikit saya akan bacakan terkait dengan susunan acara pada webinar pagi hari ini. Acara hari ini akan diawali oleh opening speech dari Bapak Darussalam selaku Managing Partner DDTC. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ibu Titi Muswati Putranti, kemudian akan ada sesi tanya jawab untuk diskusi kita pada hari ini, dan yang juga ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar hari ini akan ada sesi kuis yang berhadiahkan uang elektronik dengan total Rp200.000 untuk 3 pemenang. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu peserta sekalian yang telah menyalakan video dan menggunakan virtual background seperti yang di belakang saya ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan virtual background, Bapak Ibu dapat mendownload virtual background ini melalui link yang kami sampaikan melalui email, dan juga Bapak Ibu bisa mendownload virtual background ini melalui link yang kami sampaikan di kolom chat webinar pada hari ini. Dan saya sampaikan Bapak Ibu bahwa dalam penyelenggaraan webinar University Roadshow ini, DDTC berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi mitra yang telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Dan pada saat ini kami bangga dan berbahagia sekali dapat menyelenggarakan webinar bersama Universitas Indonesia. Saya juga sampaikan sampai saat ini sudah terdapat 29 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Kerjasama pendidikan ini merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC untuk menghilangkan informasi asimetris bagi masyarakat pajak Indonesia. Jadi bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama pendidikan, DDTC akan terbuka dan senang sekali dengan kerjasama tersebut. Oke, kita kembali lagi pada webinar pagi hari ini yang mengusung topik wacana pajak karbon di Indonesia. Topik yang bisa kita katakan sungguh menarik ya, terlebih dalam masa pandemi seperti ini, dan di mana pada masa pandemi ini pemerintah memiliki wacana untuk meningkatkan penerimaan pajak, di mana pemerintah berencana untuk melakukan ekstensifikasi pajak melalui pemajakan jenis baru, yaitu pajak karbon. Dengan adanya wacana ini, timbul beberapa pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah apakah sudah tepat apabila pemerintah menerapkan kebijakan pajak karbon ini.
Dan pada webinar pagi ini kita akan mengupas bersama Ibu Titi tentang justifikasi penerapan pajak karbon, apa saja kelebihan kekurangannya, dan bagaimana tren global serta tantangan apa yang akan dihadapi pemerintah dalam mendesain kebijakan dan bagaimana penerapannya. Namun sebelum memulai pemaparan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Darussalam selaku Managing Partner DDTC. Kepada Bapak Darussalam, kami persilakan Pak untuk menyampaikan opening speech-nya. Terima kasih ya Mas Daniel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua ya di pagi ini, sehingga bisa mengikuti diskusi pajak karbon. Tapi sebelumnya izinkan saya Bu Titi. Oke. Dan juga terima kasih ya kepada semua peserta yang hari ini sudah berada di acara pagi ini. Saya lihat peserta sudah mencapai 426. Tapi saya mungkin tanya dulu ke Mas Daniel, suara saya bisa didengar jelas ya? Bisa Bapak, tapi tadi ada putus-putus Bapak pada awal. Di waktu menyapa Bu Titi tadi ada putus-putus Pak. Oh, oke. Tapi sekarang sudah lancar ya? Sudah lancar Bapak? Ya. Oke. Terima kasih. Bu Titi, selamat pagi Bu Titi. Saya ulang lagi nyapa Bu Titi. Selamat pagi Pak Darus, tadi nggak kedengeran. Ya, saya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, senang sekali ketemu Pak Darus dan tim. Ya. Saya yang terima kasih nih Bu ya, Ibu bersedia untuk menjadi narasumber di isu yang sekarang lagi hangat nih Bu ya. Apalagi isu ini sedang dibahas ya di DPR. Nah, saya yakin nih Ibu memang pakarnya tentang ini dan memang spesialisasinya tentang ini. Kita ingin mendengar nih Bu ya, apa-apa yang harus diperhatikan dan apa-apa sih yang harus menjadi justifikasi apakah pajak karbon ini memang tepat atau belum untuk saat ini dan seperti apa, dan nanti kita akan mendengarkan bersama ya Bu ya. Saya juga akan mendengarkan paparan Ibu nih karena saya juga tertarik nih untuk mengikutinya Bu ya. Oke ya Bu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memberikan opening speech ya terkait dengan isu terkait dengan pajak karbon ini yang mungkin dapat memandu kita dalam untuk lebih mengerti lagi apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Titi. Memang isu terkait dengan emisi karbon saat ini telah menjadi salah satu isu lingkungan hidup ya yang terus disoroti secara global seperti itu. Nah, Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia, yang mana didasarkan data dari BP, Statistical Review of World Energy. Atas dasar itu saat ini Indonesia sedang merancang materi terkait dengan pajak karbon ini yang ada dalam revisi ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang seperti kita ketahui bersama saat ini sedang dibahas DPR dan barusan selesai dalam meminta pendapat para ahli ya terkait dengan masing-masing isu yang akan dibahas dalam RUU tentang KUB tersebut. Nah, menariknya terkait dengan isu pajak karbon ini dalam sebuah riset yang bertajuk Taxing Energy Use of Sustainable Development, ya, OECD menilai negara berkembang dapat meningkatkan penerimaan pajaknya atas pemajakan pemanfaatan bahan bakar fosil dan pemangkasan terkait dengan subsidi energi. Pengenaan pajak karbon juga dinilai mampu memangkas keluaran emisi dan polusi seperti itu.
Nah, OECD juga mencatat bahwa penerimaan pajak karbon itu bisa mencapai sekitar 1% dari produk domestik bruto dari negara yang menerapkannya. Nah, ini menarik ya, di tengah kebutuhan pajak yang di mana tax ratio Indonesia ini masih rendah ya, dan ingin mencapai tax ratio yang ideal yang sebesar 15% sebagaimana yang direkomendasikan oleh OECD untuk dapat menjamin pendanaan pembangunan ya, sekaligus untuk menutup gap pembiayaan perubahan iklim, maka ini akan menjadi menarik. Nah, dalam kesempatan ini kita nanti akan banyak berbicara, nanti berdiskusi dengan narasumber kita, apa sih yang perlu diperhatikan ketika Indonesia berencana untuk menerapkan pajak karbon itu. Nah, menurut saya pribadi ada beberapa hal yang mungkin harus menjadi perhatian. Pertama adalah yang pasti adalah mengenai justifikasinya. Kenapa perlu pajak karbon? Nah, ketika ini memang diperlukan, apa dasar pengenaan pajak karbon ini? Siapa yang akan menjadi subjeknya dan apa yang menjadi objeknya? Dan tidak kalah penting adalah bagaimana dengan pajak karbon ini upaya untuk memastikan penurunan emisi seperti itu, dan bagaimana dampaknya kepada distribusi pendapatan dan dampaknya kepada pelaku bisnis. Marilah kita simak bersama-sama ya, terkait dengan beberapa isu nanti yang akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita yang memang pakarnya terkait dengan pajak karbon ini adalah Ibu Dr. Titi ya, dari Fakultas Ilmu Administrasi Fiskal ya, dan beliau juga sebagai Wakil Ketua Umum Tax Center via Universitas Indonesia. Tidak berpanjang lebar, kita semua menunggu paparan beliau, dan untuk itu ya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Daniel sebagai moderator untuk memandu acara ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Darussalam atas opening speech yang menarik dan tentunya bisa menjadi pemantik diskusi hari ini, dan bisa saya petik key point yang menjadi sorotan hari ini, bagaimana Bapak menyampaikan tentang carbon tax ini bukan hanya menjadi instrumen penerimaan, tapi juga memperhatikan isu-isu lingkungan yang ada seperti climate change. Juga sekarang kita tunggu diskusi hari ini yang menarik tentang desain kebijakan pajak karbon ini. Baik, sebelumnya saya juga mau menyampaikan bagi Bapak Ibu bahwa dalam webinar pagi hari ini kami akan membagikan 2 keyword yang akan diberikan pada 2 waktu. Yang pertama akan kami berikan pada saat break di tengah-tengah pemaparan materi, dan yang kedua akan kami bagikan pada akhir acara. Saya informasikan kembali, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh materi dan e-certificate webinar hari ini. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu untuk mengikuti acara webinar hari ini dengan seksama, dan pastikan Bapak Ibu mencatat atau screenshot 2 keyword yang akan kami berikan. Baik, langsung saja kita akan memasuki sesi pemaparan materi hari ini. Telah bergabung bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Titi Muswati Putranti. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Titi. Selamat pagi, Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya, Bu. Amin. Amin. Pertama-tama, terlebih dahulu akan saya bacakan CV dari Ibu Titi. Ibu Titi Muswati Putranti merupakan dosen Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Tax Center via Universitas Indonesia, dan beliau juga merupakan Direktur Perencanaan dan Anggaran Universitas Indonesia. Beliau meraih gelar doktoral pada program kebijakan perpajakan dari Universitas Indonesia, dan di tengah kesibukan beliau sebagai akademisi pajak, beliau juga aktif terlibat dalam beberapa organisasi. Salah satunya adalah sebagai Wakil Ketua 1 Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, atau bisa disebut ATPETSI. Baik, saya informasikan bagi Bapak Ibu semuanya,
Yang ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu silahkan untuk mengisi form terlebih dahulu melalui link bit.ly/tanya_webinar 3. Dan pada sesi tanya jawab nanti, saya juga akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung kepada narasumber menggunakan fitur raise hand yang tertera pada dashboard Zoom masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang bertajuk Wacana Pajak Karbon di Indonesia. Nah, waktu 45 menit ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Titi. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama sekali saya ingin menyapa Pak Darussalam dan Pak Dhani sebagai managing partner di DDTC. Ini duo yang saling kuat dan saling melengkapi, dan juga dibantu dengan tim yang cukup handal di DDTC. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun DDTC ke-14, yang tentu saja kita semua tahu bahwa dengan kepemimpinan Pak Darussalam, DDTC telah terus berprestasi dengan berbagai prestasi yang tadi telah kita dengar dan kita baca semuanya. DDTC sudah bisa menjadi leading di bidang perpajakan di nasional dan juga diakui secara internasional. Saya mengikuti dari awal ya, berdiri sampai sekarang betul-betul seperti lari maraton nih ya. Dan saya juga bangga bahwa tim DDTC banyak juga dari alumni kami, dari alumni Ilmu Administrasi Fiskal via UI, sehingga saya nampaknya tidak asing kalau ke DDTC karena banyak alumni. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih karena kita dapat bermitra dengan Universitas Indonesia, dan pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing, bukan mengajar, tapi sharing saja pengalaman saya. Dan saya koreksi Pak Darussalam, saya belum pakarnya nih di Carbon Tax, sedang belajar ya, karena pada tahun 2010 ketika saya memulai program doktor, saya baru kenalan dengan climate change dan saya memetakan mengenai insentif pajak yang berhubungan dengan emisi dan penurunan emisi dan industri hijau. Jadi pada akhir-akhir ini saya banyak melakukan kegiatan penelitian yang sehubungan dengan green economy, green industry, dan juga carbon tax ini. Baik, itu sekilas apresiasi saya kepada DDTC. Sekali lagi selamat. Dan izin saya akan share screen untuk materi saya. Ya, dalam tadi sudah disampaikan oleh moderator, nanti akan dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi yang 20 menit ya. Pertama. Tadi juga sudah disampaikan bahwa saya juga dari Tax Center. Tax Center lebih banyak melakukan kegiatan di bidang kajian, ya, seperti halnya DDTC juga melakukan kajian dan pendidikan atau pelatihan. Sebetulnya judul wacana carbon tax di Indonesia itu dipicu dengan adanya usulan pajak karbon di dalam rencana undang-undang ketentuan umum perpajakan yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Darussalam ya, bahwa sebetulnya saat ini yang seperti kita ketahui bersama memang belum ada pengaturan pajak karbon yang tersendiri ya, yang pajak karbon ini tentunya berbeda dengan sistem pajak yang sudah ada seperti PPh, PPN, PBB. Seperti diketahui juga kalau PPh, PPN, PBB itu menjadi satu undang-undang tersendiri yang
pada waktu tax reform itu memerlukan 30 tahun ya waktu itu, dan sekarang ini tiba-tiba muncul ada usulan pajak karbon yang saya sendiri ya dan juga beberapa kalangan di akademisi tidak mengetahui sebelumnya ya bahwa akan ada di dalam RUU KUP. Jadi belum disosialisasikan terlebih dahulu. Nah, usulannya ini saya kutip saja dari dari undang-undangnya sudah ada subjek pajaknya, objeknya, tarifnya, dan syarat hutangnya. Saya tidak akan membahas mengenai RUU pajak karbon ini ya, tetapi saya hanya meng-highlight saja ini yang ada di dalam undang-undang. Nah, jadi sebetulnya saya ingin membahas mengenai apa itu pajak karbon sebagai pengetahuan kita semuanya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang pajak karbon tidak terlepas dari isu mengenai lingkungan. Nah, isu mengenai lingkungan tentunya kita bicara juga mengenai isu kerusakan lingkungan. Ya. Nah, bagaimana Indonesia juga berkomitmen terhadap isu lingkungan ini. Dan kalau kita bicara tentang climate change, perubahan iklim, kita juga mengenal adanya gas rumah kaca. Nah, perubahan iklim ini tentu saja tidak terlepas dari laju pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam ya dan mengakibatkan kerusakan di lingkungan karena industri menggunakan fossil fuel ya sehingga menimbulkan emisi. Nah, emisi itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan temperatur udara menjadi naik, apa yang disebut dengan global warming. Nah, ini pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim ini tentunya akan terus berlangsung. Jadi kita tidak bisa menghindari. Sekarang sudah ada, kemudian dampaknya sudah kita rasakan, panas, kemudian air kutub meleleh, menimbulkan banjir, ya, dan juga disebabkan juga karena konsentrasi gas tertentu, yaitu gas rumah kaca, greenhouse gases, itu terus meningkat di atmosfer. Kalau kita bicara tentang masalah emisi, itu ada emisi buang, ada emisi gas rumah kaca. Kalau gas rumah kaca memang kebanyakan sekitar 80% itu adalah CO2, karbon dioksida, sehingga emisi gas rumah kaca sering juga disebut dengan emisi CO2 karena komposisinya banyak CO2, tetapi emisi gas rumah kaca juga ada yang lainnya ya, seperti metan dan sebagainya. Nah, sumber-sumber pencemaran lingkungan ini adalah tadi saya sampaikan adalah lebih banyak dari CO2 dan itu disebabkan karena ada kegiatan produksi konsumsi di sektor industri yang masih menggunakan bahan bakar fosil ya, yang menimbulkan adanya industri yang high carbon industri, dan dalam hal ini akan terus meningkat dan kenyataannya tidak diperhitungkan di dalam cost produsen maupun konsumen. Nah, perubahan iklim ini merupakan eksternalitas, dalam hal ini eksternalitas negatif ya, karena hasil dari produksi dan konsumsi yang menimbulkan emisi gas rumah kaca ini tidak diperhitungkan dalam komponen biaya dan sering disebut dengan apa yang disebut dengan kegagalan pasar. Nah, kalau pasar gagal, maka disinilah perlu ada campur tangan pemerintah untuk melakukan intervensi, ya. Dan salah satu intervensinya adalah agar ada pergeseran transformasi aktivitas industri dari industri yang
high carbon industry menuju ke low carbon industry atau industri yang menggunakan resources yang lebih efisien atau low carbon industry. Salah satunya adalah dengan menggunakan energi baru terbarukan. Kalau kita lihat emisi gas rumah kaca nasional, itu banyak disumbang dari sektor energi ya, dari 2016, 17, 18 ini karena datanya memang saya dapat ini sampai 2018 itu sektor energi sekitar 40, 42, 36. Sementara sektor kehutanan ranking yang kedua dan selebihnya adalah sektor-sektor industri proses dan produk use. Ya. Nah, apa upaya yang dilakukan karena perubahan iklim ini adalah isu global, maka tentu saja harus dilakukan secara secara global gitu ya. Nah, ini ada beberapa sebagai ilustrasi saja, ada usaha upaya-upaya global seperti protokol Kyoto, Bali Action Plan, konvensi internasional di Copenhagen, di Doha, dan juga nanti di Inggris di bulan November nanti akan ada upaya untuk net zero emission. Nah, bagaimana dengan upaya penanggulangannya ini bisa melalui mitigasi dan juga adaptasi. Kalau mitigasi adalah aktivitas untuk mengurangi gas rumah kaca, sedangkan adaptasi bagaimana menyesuaikan. Jadi bagaimana petani menanam dengan bibit-bibit yang bisa menyesuaikan keadaan perubahan iklim yang terjadi, itu adaptasi. Kalau mitigasi biasanya adalah bagaimana mengurangi emisi. Nah, salah satu upayanya ini adalah melalui yang sekarang kita akan bicarakan mengenai carbon tax. Nah, bagaimana dengan komitmen Indonesia itu sendiri ya? Indonesia sebetulnya dari amanah amandemen pasal 33 juga kita sudah komitmen dengan masalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Dan ada target sampai dengan 2050 Indonesia akan merencanakan pembangunan dengan target net zero emission. Sehingga baik Bappenas melalui Low Carbon Development Initiative-nya juga membuat program prioritas di RPJPM sampai dengan 2024. Nah, kemudian ada juga dokumen di NDC di mana Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi emisi sampai dengan 29% di tahun 2030. Jadi Indonesia sudah berusaha. Nah, bagaimana instrumen untuk bisa melakukan komitmen penurunan emisi ini? Ada dua, yaitu dari sektoral, yaitu dari KLHK gitu ya, dari industri, dan juga bagaimana dari Kementerian Keuangan. Yang kita bicarakan nanti adalah dalam ranah Kementerian Keuangan. Ini target pengurangan emisi berdasarkan emisi. Saya tidak akan membahas ini karena ini masalah kebijakan teknis. Nah, yang kita akan bicarakan adalah bagaimana dari sektor Kementerian Keuangan ini melakukan kebijakan yang untuk penurunan emisi atau yang dimaksudkan untuk lingkungan ya, pajak untuk lingkungan. Nah, karena saya dari akademisi, dosen, maka saya sedikitlah sharing mengenai satu konsep mengenai kebijakan lingkungan. Saya ambil dari dua expert ya yang mengatakan bahwa untuk melakukan kebijakan lingkungan ada dua pendekatan, yaitu pendekatan common and control dan incentive based policy atau market based instrument. Nah,
mungkin nanti para partisipan membaca ya mengenai command and control gitu. Kalau command and control ini lebih merupakan kebijakan dengan cara membuat regulasi yang membuat standar performa teknologi bagi industri misalnya. Jadi industri harus membuat carbon footprint-nya sedemikian rupa yang sesuai dengan ketentuan. Kalau lebih dari itu akan dikenakan penalti, misalnya seperti itu. Nah, sementara market-based instrument atau sekarang istilahnya ada yang mengatakan carbon pricing atau harga karbon. Nah, ini bisa melalui instrumen pajak karbon maupun bisa melalui instrumen cap and trade atau emission trading system. Ya, jadi yang saya sampaikan di sini ada beberapa pengertian dan terminologi. Ya, saya tidak akan membahas seperti ini, tapi nanti yang akan kita bahas adalah mengenai Pavlovian taxes. Ya. Nah, yang sekarang banyak dibicarakan atau banyak menjadi kebijakan di beberapa negara adalah carbon pricing. Jadi kalau lihat dari konsep yang tadi adalah dalam konsep market-based policy. Nah, carbon pricing ini atau harga karbon bisa dilihat dari emission trading system atau ada yang konsep yang mengatakan cap and trade dan ada carbon tax. Ya. Nah, dua hal ini sebetulnya banyak diadopsi di beberapa negara gitu dan tidak sendiri-sendiri. Ya, jadi dua-duanya biasanya diperkenalkan. Nah, bagaimana itu skema perdagangan karbon atau carbon trading atau emission trading atau cap and trade. Nah, di sini ada satu konsep di mana pemerintah dapat menetapkan batas emisi maksimum yang diizinkan. Jadi ada threshold. Jadi kalau industri melakukan industri menggunakan bahan bakar katakanlah batu bara yang menimbulkan emisi, itu ada pembatasannya. Berapa yang diizinkan? Selebihnya kalau di luar threshold, di atas threshold, maka dia akan kena penalti. Nah, oleh sebab itu supaya tidak kena penalti, maka perusahaan penghasil emisi itu menguranginya dengan cara memperdagangkan selisih jatah maksimum yang ditentukan gitu. Jadi perusahaan yang menghasilkan emisi yang melebihi batas, dia akan membeli. Jadi ada istilah carbon credit atau carbon trading. Nah, baik emission trading system maupun carbon tax itu saya kembali lagi di sini mengarah kepada suatu kebijakan lingkungan di mana ada satu konsep yang mengatakan polluter pay principle atau user pay principle. Jadi siapapun yang menimbulkan emisi dia yang akan bertanggung jawab. Apakah itu si poluternya, pencemarnya maupun si usernya. Nah, caranya bisa melakukan pendekatan emission trading maupun carbon tax. Nah, dalam emission trading, skema perdagangan, ini kalau cap and trade, misalnya yang sebelah kiri ya, ada industri yang boleh mengemisi di lingkaran itu, tapi dia emisi CO2-nya cuma sebagian gitu. Jadi yang putih-putih itu dia punya lebih bisa efisien ya, artinya bisa mengurangi emisi ya CO2. Nah, sementara di industri yang sebelah kanan itu dia tidak mau atau tidak bisa. Ya, ada yang tidak mau ya, seperti China itu tidak mau ikut dalam protokol Kyoto karena dia terus membangun gitu ya. CO2-nya berlebih gitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa atau tidak bisa karena industrinya mau nggak mau dia harus pakai batu bara, kemudian mesinnya masih belum bisa untuk energi terbarukan misalnya ya, belum efisien, maka dia bisa membeli
dari industri yang sebelah kiri. Nah, ini harus dilihatnya dari sisi global. Ya. Kalau dari sisi global bisa aja antar negara, di sisi nasional bisa antar industri. Nah, bagaimana? Nah, ini yang repot adalah bagaimana negara itu bisa memperhitungkan di dalam satu negara itu CO2-nya seperti apa yang ada di Indonesia, misalnya. Nah, yang kedua adalah pajak karbon. Nah, pajak karbon ini karena namanya pajak, berarti dia adalah satu instrumen kebijakan pajak. Nah, kalau kita bicara kebijakan pajak, maka instrumennya bisa bersifat insentif dan dapat juga instrumen yang bersifat disinsentif. Kalau kita bicara pajak, tentunya kita bicara tentang disinsentif. Nah, pajak karbon ini yang dimaksudkan untuk mengoreksi kegagalan pasar yang tadi kita sampaikan bahwa pasar tidak memperhitungkan masalah timbulnya eksternalitas negatif. Nah, dan pajak karbon ini termasuk dalam ranahnya Pigouvian Tax atau pajak lingkungan. Ini dari pencetusnya Mr. Pigou, ya. Dan awalnya itu dirancang untuk mengubah perilaku agar industri menggunakan teknologi yang lebih efisien, yang low carbon. Jadi awalnya adalah penalti, ya, merubah perilaku, tidak untuk mendapatkan peningkatan pendapatnya. Beda dengan RUU pajak karbon yang sama sekali tidak membicarakan masalah fungsi reguleran, fungsi budgeter saja, yaitu untuk meningkatkan penerimaan. Makanya tadi Mas Daniel juga mengatakan ini pajak karbon adalah justifikasi ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan. Padahal sebetulnya meskipun pada akhirnya akan menjadi penerimaan negara. Nah, apa itu pajak karbon? Ada yang mengatakan pajak yang dikenakan atas bahan bakar fosil. Ada juga yang mengatakan pajak yang dikenakan emisi karbon atau dari kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan. Ya. Apa urgensinya? Urgensinya adalah memaksa pihak yang mencemari lingkungan adalah untuk menanggung beban, bertanggung jawab. Jadi tadi ada prinsip polluter pay principle. Nah, bentuknya adalah disinsentif atau sanksi hukuman yang secara signifikan bagi mereka, wajib pajak tentunya, yang secara signifikan menghasilkan emisi CO2. Subyek pajaknya bisa orang pribadi atau badan yang menghasilkan emisi dan polluter lainnya. Dasar pengenaan pajaknya bisa berapa jumlah kandungan emisi karbon yang dikeluarkan atau karbon konten dari fossil fuel. Nah, oleh sebab itu untuk menghitung dasar pengenaan pajak tentu saja perlu Anda mengetahui carbon footprint, bagaimana cara menghitungnya. Dan juga kita harus mengetahui threshold, ya, karena seperti halnya PPN itu kan ada thresholdnya, ya, penghasilan PKP dengan penghasilan bruto kurang dari 4,8 M itu bukan PKP sehingga tidak kena PPN kan gitu ya. Ini juga mestinya bisa dihitung berapa jumlah emisi karbon yang dikeluarkan gitu. Nah, jadi harus diketahui karbon kontennya dan perlu ada threshold, tidak semuanya harus dikenakan, ya. Tarifnya biasanya ini tidak dalam presentasi tapi dalam X dolar atau kalau di RUU KUP adalah rupiah 75.000 per kilogram, ya. Tapi ini sebenarnya tarifnya biasanya adalah X dolar per ton emisi CO2 ekuivalen. Jadi itu ada E-nya, ekuivalen, ya. Dan tujuannya sebenarnya adalah untuk mempengaruhi perilaku agar perilakunya bisa untuk mengurangi emisi. Nah, ada beberapa catatan bahwa pajak karbon memang mempunyai keutamaan, dianggap lebih efektif dalam mengurangi emisi karena bentuknya disinsentif. Kalau Anda keluar dari emisi lebih dari threshold, Anda harus kena pajak karbon gitu. Nah, oleh sebab itu
mudah kalau ada threshold-nya, dan perhitungannya juga mudah kalau carbon footprint-nya atau emission apa namanya tadi, carbon contents-nya juga diketahui. Nah, selebihnya tentu saja akan ada tambahan penerimaan pajak. Nah, ketika bicara tentang penerimaan pajak, nanti saya akan singgung apakah penerimaan pajak ini hanya untuk membiayai pengeluaran umum seperti hanya PPh, PPN. Tentu harusnya lebih kepada dedicated kepada dampak dari kerusakan lingkungan. Jadi ada earmarking nanti. Nah, di sini pajak karbon bisa dipaksa untuk mereka polluter untuk menginternalisasi biaya dengan membayar pajak. Nah, nanti dampaknya adalah kalau dia masuk ke dalam biaya, bagaimana dengan harga dari produksinya, ya. Nah, salah satu amanahnya adalah tool of control ini salah satu apa namanya yang saya hasil wawancara dengan beberapa pakar waktu saya bikin disertasi, bahwa salah satunya adalah tool of control untuk mendorong perusahaan atau individu mengurangi gas rumah kaca yang digunakan. Jadi bagaimana cara mereka beralih untuk menggunakan energi terbarukan dan berinovasi, membangun manajemen limbah yang baik, ya, menggunakan teknologi yang baik juga. Kelemahannya tentu saja ada resistensi secara politis. Nah, sekarang di Indonesia sudah mulai ya ada resistensi, dan salah satu contohnya di Australia itu sudah diterapkan, kemudian hanya berlaku 2 tahun karena secara politis partai yang berkuasa pada waktu itu tidak menghendaki pajak karbon sehingga dibatalkan setelah 2 tahun ya. Kemudian benefit uncertainty, artinya bahwa ketika dikenakan pajak tidak ada jaminan bahwa itu akan mengurangi gas rumah kaca, karena sekali lagi ada juga masalah offset tadi ya, dan ada juga tekanan untuk pastinya meminta pembebasan pajak ya, nanti ada isu-isu insentif atau pembebasan. Nah, saya pikir untuk sesi pertama saya cukupkan sampai di sini dulu ya, supaya kita ada jeda sedikit. Mas Daniel, saya kembalikan ke Mas Daniel ya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya pada sesi 1. Dan sebelum kita break Bapak Ibu, saya akan memberikan keyword pertama untuk webinar pada pagi hari ini. Dan keyword pertama pada pagi hari ini adalah penerimaan. Saya ulangi sekali lagi, keyword pertama pada hari ini adalah penerimaan. Dan perlu saya informasikan kembali lagi, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat Bapak Ibu untuk memperoleh materi dan e-certificate webinar pada hari ini. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk mencatat atau melakukan screenshot kepada keyword yang kami berikan. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk break selama 5 menit, dan selama break kami akan menayangkan video rangkaian acara HUT DDTC ke-14 selanjutnya. Dan kita akan kembali lagi pada pukul 10.48. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk break.
Bicara tentang pajak, seringkali kita hanya tahu bahwa kita diwajibkan untuk membayar pajak, tanpa peduli kemana pajak kita dan apa saja hasilnya. Sebenarnya, manfaat dari pajak itu sangat dekat loh dengan kita. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan hasil dari pajak. Mulai dari jalan raya, jembatan, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, hingga vaksin yang kita dapatkan, itu semua hasil dari pajak kita loh. Dan pastinya bukan itu saja, masih banyak lagi manfaat pajak kita. Nggak ada ruginya kan kalau kita taat pajak? Yuk, mulai dari diri kita untuk sadar betapa pentingnya pajak bagi bangsa ini. Pada pajak kita berpijak, pajak kita untuk Indonesia maju. Oke, kembali lagi bersama saya Daniel, dan dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk kembali ke ruangan Zoom. Oke, dan saya informasikan Bapak Ibu bahwa video yang kami tayangkan pada break tadi merupakan cuplikan acara-acara yang diselenggarakan oleh DDTC dalam rangka menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-14. Saya informasikan bagi Bapak Ibu bahwa pendaftaran acara-acara tadi masih dibuka. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui link academy.ddtc.co.id/free_event yang seperti kami share pada kolom chat. Dan saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu bahwa seluruh acara tadi itu diselenggarakan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dan tentunya akan ada door prize yang menarik pada tiap webinarnya. Dan bagi Bapak Ibu, saya juga ingatkan sekali lagi bahwa Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita pada hari ini melalui link bit.ly/tanya_webinar 3. Dan pada nanti di sesi tanya jawab, kami juga akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada pemateri kita hari ini dengan menggunakan fitur raise hand yang tertera pada dashboard Zoom masing-masing. Baik, di awal tadi Bu Titi telah menyampaikan banyak hal mulai dari latar belakang usulan desain pajak karbon yang berkaitan dengan perubahan iklim, terus juga konsep pajak lingkungan hingga keutamaan dan kelemahan pajak karbon. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan kembali saksikan pemaparan dari Ibu Titi. Dan dipersilakan bagi Ibu Titi untuk melanjutkan pemaparan materinya. Silakan Ibu. Baik, saya share kembali ya, Mas Daniel. Ibu. Ya, jadi sebetulnya apakah Indonesia itu sudah melakukan atau mempunyai kebijakan dalam rangka penurunan emisi? Nah, sebetulnya sudah ada nih, tapi tidak dalam bentuk pajak karbon. Nah, ini sebetulnya hasil penelitian kami. Ya, sebetulnya Indonesia sudah concern dengan masalah lingkungan ketika ada Undang-Undang Pajak Lingkungan 82 sampai dengan PP 46 2017 itu membicarakan mengenai bahwa tapi ini dari Kementerian Lingkungan Hidup ya waktu itu, bahwa akan ada insentif dan disinsentif gitu. Nah, tapi karena yang mengeluarkan ini adalah kebijakan dari sektor lingkungan ya, KLHK waktu itu dan sekarang KLHK ya lingkungan dan kehutanan ya sudah kasih warning maka akan ada insentif dan disinsentif gitu. Tetapi ini tidak, kalau bicara tentang insentif dan disinsentif kebijakan fiskal tentu ranahnya di Kementerian Keuangan. Nah, sejak itu Kementerian Keuangan nampaknya belum mempunyai instrumen yang khusus gitu ya. Nah, dalam hal insentif sekarang ini Kementerian Perindustrian sebagai informasi saja ya, Kementerian Perindustrian juga sudah melakukan ada kegiatan atau ada kebijakan mengenai industri hijau. Jadi industri-industri yang mampu menekan emisinya, beralih kepada energi terbarukan atau mengganti mesin-mesinnya gitu untuk
rendah emisi, maka mempunyai sertifikat industri hijau. Gitu. Nah, Kementerian Lingkungan itu ingin mendapatkan adanya insentif bagi mereka yang sudah green industry, ya sebaiknya diberikan insentif lah gitu ya. Nah, bukan penalti tentu saja. Nah, itu wacana dari Kementerian Perindustrian. Nah, sementara ini sebetulnya ada nggak sih ketentuan pajak yang bisa diindikasikan untuk kebijakan penurunan emisi. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau bicara tentang pajak karbon, itu yang sekarang diwacanakan sebetulnya merupakan pajak yang baru, ya, berbeda dari pajak-pajak atau cukai, PNBP, atau retribusi. Nah, sementara saat ini sebetulnya pemerintah pusat dan daerah secara parsial sudah melakukan pemungutan pajak yang bisa diindikasikan menimbulkan emisi. Nah, ini sebagai satu hal yang dipetakan ya. Hanya saja kebijakannya tidak mengatakan secara eksplisit bahwa itu adalah kebijakan untuk penurunan emisi, tapi sebetulnya itu bisa dikategorikan. Ya. Contohnya nih, pajak pusat PPN itu kan dikenakan atas penyerahan atau impor barang berupa bahan bakar minyak. Nah, jadi kalau kita membeli BBM, BBM-nya adalah bahan bakar fosil, mineral lainnya untuk bahan bakar pembangkit listrik, dan tentu saja kalau banyak pembangkit listrik ini kan menggunakan batu bara kan, dan itu menimbulkan efek gas rumah kaca ya. Nah, bahan bakar ini biasanya dipakai untuk produksi di industri semen, besi baja ya. Ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai satu pajak yang dikenakan terhadap barang yang menimbulkan emisi, gitu. Jadi sebetulnya pemerintah kita sudah ada nih kebijakan ini. Cuman ini bukan pajak karbon, gitu. Masuk di dalam PPN. Kemudian di pajak penjualan barang mewah, kalau kita lihat di PP 73 2019 yang membahas mengenai ketentuan PPNBM atas kendaraan bermotor, maka atas penyerahan kendaraan bermotor itu dikenakan PPNBM ya, dari tarif ada yang 0 sampai 95% gitu. Dan ada kebijakan semakin rendah kadar emisinya, misalnya kendaraan bermotor listrik, low cost green car gitu ya, itu dasar pengenaan pajaknya kecil, bukannya tarifnya yang kecil. Dasar pengenaan pajaknya menjadi kecil, sehingga PPNBM-nya lebih kecil. Artinya bahwa sudah mengakomodir bahwa untuk kendaraan bermotor yang hemat energi fosil tentunya, itu diberikanlah semacam insentif yang ada di dalam PP 73. Jadi sebetulnya secara pemetaan ada. Bagaimana dengan pajak daerah? Pajak daerah, baik pajak provinsi maupun kabupaten juga sudah mengenal nih. Ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan tanah. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai satu jenis pajak yang juga memperhatikan keadaan lingkungan, dipungut untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Hanya saja, baik pajak pusat yang tadi saya sampaikan maupun pajak daerah, ini penghasilannya atau penerimaan negaranya tidak dedicated untuk memperbaiki dampak kerusakan lingkungan. Nah, itu yang concern-nya di situ. Ini saya kutip dari paparan dari Kementerian Keuangan, juga sudah realize bahwa memang mengatakan ada pajak-pajak yang sebetulnya sudah terkait dengan emisi karbon. Ini sebetulnya dari hasil penelitian kami yang kami sudah sampaikan ke BKF, ini juga seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan mengenai konsep earmarking. Seperti tadi saya sudah singgung bahwa ketika
pajak dikenakan atas emisi, sebetulnya ide awalnya adalah untuk perubahan perilaku agar industri merubah menjadi industri yang low carbon. Ya. Tapi kalau misalnya pun itu menjadi penerimaan negara, hendaknya penerimaan itu juga dimaksudkan untuk mengatasi dampak dari pencemaran lingkungan atau dampak perubahan iklim. Jadi ini ada konsep yang namanya earmarking, yaitu penerimaan tertentu yang diterima oleh pemerintah yang sebetulnya harus dianggarkan khusus untuk membiayai pelayanan publik tertentu. Jadi kalau PPH, PPN itu kan untuk pembiayaan pelayanan publik umum, gitu ya, dan tidak mendapatkan imbalan yang langsung, gitu ya. Kita membayar PPH, pemerintah akan membayar jembatan atau TNI dan sebagainya. Nah, ketika ada pajak karbon, maka ini mestinya menjadi ranah satu pendekatan kebijakan earmarking tax. Jadi pajak karbon bisa digolongkan sebagai earmarking tax ya, yang dikenakan pada objek tertentu yang hasilnya untuk membiayai kegiatan tertentu juga yang berkaitan dengan jenis pajak yang dipungutnya. Nah, ini tujuannya lebih spesifik, jadi lebih kepada fungsi reguleran yang diterapkan melalui kebijakan earmarking. Nah, dalam RUU KUP yang carbon tax ini dalam latar belakangnya memang melulu hanya untuk penerimaan untuk penerimaan negara gitu, tidak bicara tentang fungsi reguleran gitu ya. Nah, kebijakan earmarking yang diterapkan atas carbon tax tentunya perlu didesain agar dapat dispesialisasikan jenis pengeluarannya, perlu diatur dengan detail, jelas indikator capaian penerimaannya. Jadi, karena penerimaan pajak itu biasanya dianggap sebagai revenue netral, ya, harus dikembalikan kepada masyarakat. Misalnya subsidi teknologi yang lebih efisien, memperkenalkan teknologi untuk energi terbarukan dan sebagainya. Ya, jadi harus spesifik. Nah, bagaimana dengan pengalaman di negara lain ya mengenai carbon tax? Carbon tax ada yang mengatakan CO2 tax ya, karena climate change, gas rumah kaca, menunjukkan gas rumah kaca ini lebih banyak komposisinya adalah CO2. Jadi ada yang mengatakan CO2 tax. Jadi jangan ini hal yang terminologi yang dipakai. Ya. Nah, ini contoh kebijakan industri hijau di Jepang. Jadi biasanya di beberapa negara itu, tapi saya ambil contoh satu ya, ini pajak karbon itu tidak sendirian. Jadi di kebijakan carbon pricing, harga karbon, baik dengan emission trading system maupun carbon tax. Ya. Jadi ada yang menerapkan juga kalau di Jepang ini common and control tadi, kan ada dua, common and control dan incentive based policy. Ya. Kemudian economic instrument. Nah, economic instrument bisa dalam carbon pricing bisa carbon tax dan emission trading tadi, ya. Dan di sini di Jepang menganut demikian ya. Jadi ada carbon tax, emission trading, common and control juga digunakan dengan cara standar regulation mengenai energi efisien, bagaimana water efficient harus seperti apa diukur gitu ya. Kemudian ada voluntary initiative, ya, energy management system, CSR dan sebagainya. Saya tidak akan membahas ini sebagai suatu contoh saja. Saya juga belum mendalami lebih lanjut kepada seluruh instrumen ini. Ada sekitar 34 negara yang menerapkan carbon tax. Ya.
dan di Asia baru Jepang dan Singapura. Ya. Kemudian ini juga saya kutip dari slide-nya BKF yang juga pada waktu seminar dengan para industri mengemukakan ada beberapa contoh dari karbon pajak di dunia ya, yang diberi contoh dengan Jepang, Kolombia, Spanyol, Prancis, Chili, dan sebagainya. Ini ada yang dikecualikan, objeknya, subjeknya, dan bagaimana memungutnya. Dan tarifnya ya, harganya. Tarifnya itu dalam bentuk harga, bukan persentase. Ini CO2 ton CO2 ekuivalen, bukan kilogram. Nah, sekarang bagaimana tantangannya nih di Indonesia? Tentu tadi telah saya sampaikan, ada tantangannya dari segi politik dan juga support dari publik. Nah, idealnya sih sebetulnya sebelum memperkenalkan pajak baru ya, karena ini pajak benar-benar baru kan ya, bukan kalau reformasi atau amendment dari PPh PPN yang sudah berapa kali, yang 4 kali, PPh 5 kali atau KUP sudah 5 kali misalnya, itu kan kita sudah mengerti ya sejak tahun 83, kemudian baru revisi amendment gitu ya. Nah, sebetulnya di sini menurut pendapat saya perlu adanya pemahaman tentang pajak karbon itu sendiri, bagaimana pendekatan kepada industri supaya mereka aware gitu ya. Kalau ini kan tiba-tiba udah RUU, jadi semua serba kaget ya. Nah, saya mengikuti ada diskusi dengan BKF dan DJP dengan Asosiasi Industri di bulan lalu. Dan sekitar 14 asosiasi industri mengemukakan pendapatnya. Ini saya cuma ambil contoh beberapa yang saya sempat catat ya, tidak semua saya bisa catat pada waktu itu. Dan kebanyakan secara kesimpulan yang saya bisa catat ya, ini banyak yang keberatan gitu tentang penerapan pajak karbon ya, dan minta untuk menunda bahkan dibatalkan lah ya. Kenapa? Ya salah satunya sih sebenarnya masalah COVID, di mana adanya penurunan dari industri itu sendiri ya, karena perekonomian sedang terpuruk. Tapi tentu saja tidak hanya itu, maka ada yang mengatakan bahwa negara kita ini sedang berkembang, sedang tumbuh, perlu industri. Nah, kalau kita compare dengan China ya, misalnya Amerika itu kan tidak ikut dalam protokol Kyoto, dan itu artinya tidak berkomitmen untuk menurunkan emisi. Nah, ada yang mengatakan adanya dampak negatif dan daya saing, membebani produksi gitu ya, sehingga tidak kompetitif ya. Itu alasan-alasan mereka. Juga mereka memberikan rekomendasi bahwa perlu ada definisi yang jelas, berapa ambang batasnya gitu ya, threshold-nya gitu ya, tidak semuanya harus dikenakan. Apakah akan ada offset dengan carbon trading-nya, misalnya kalau mereka bisa menjual carbon trading-nya ya, carbon trading-nya kalau misalnya dijual kan ada sertifikat emission reduction, kalau dia udah punya share itu apakah bisa diperhitungkan gitu ya. Dan juga apakah dikenakan dari hulu sampai hilir, tentunya itu akan menjadi kompleks ya. Nah, juga perlu dihitung nilai ekonomi karbonnya ya, bagaimana karbon kreditnya, perdagangan karbonnya, itu mestinya diperkenalkan bersama ya. Dan ada yang mengatakan bahwa sebaiknya sih pengenaan karbon itu dipisahkan dari RUU KUP. Ini kan dicantelin ya, karena biar cepat lah ya, menurut pemerintah biar cepat, karena ingin bersama-sama dengan perubahan di PPN, PPh dan sebagainya. Sementara
PPN sendiri kan banyak isu yang menimbulkan kekagetan di masyarakat ya, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar. Nah, dari hasil penelitian kami dan beberapa catatan kami, memang kita sudah tahu bahwa perubahan iklim ini merupakan isu global, jadi perlu kerjasama dunia untuk menurunkan emisi. Jadi tidak hanya Indonesia sendiri nih yang harus menurunkan emisi, harus bisa diperhitungkan. Dan untuk mencapai target NDC yaitu 29% ya penurunan, itu perlu dilakukan oleh berbagai sektor industri yang menggunakan bahan bakar fosil, dan perlu ada pengembangan energi terbarukan dan konversi agar konversi energi bauran ya 23. Ini ada suatu kebijakan di sektor energi ya akan mencapai 23% di tahun 2025. Dan sekali lagi, pengenaan pajak karbon itu perlu sekali dukungan publik dan adanya political will di DPR nanti gitu ya. Jangan sampai kayak di Australia. Nah, perlu juga pembahasan mengenai skema emission trading dan insentif pajak gitu ya. Jadi supaya investasi juga tidak terganggu ya. Rekomendasi kami dari penelitian Tech Center via UI sebaiknya sih dilakukan secara bertahap ya. Dan kalau sekarang ini sudah ada instrumen PPN yang tadi setelah saya sampaikan, hendaknya itu bisa diukur bahwa itu juga bisa diperhitungkan sebagai penurunan emisi gitu. Dan karena sudah sejalan dengan sebenarnya fungsi pajak karbon, sudah ada indikasi sebagai pengertian pajak karbon. Nah, dan pungutan ini memiliki keunggulan yang relatif lebih mudah diadministrasikan karena sudah ada peraturannya, sehingga tinggal kita sempurnakan saja dan diukur gitu ya. Yang kedua, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mendesain pengenaan cukai. Jadi tidak pajak karbon, tetapi excise on fuel atau material. Dan ini kalau kita bicara cukai, ada undang-undang cukai itu boleh dengan peraturan pemerintah ya. Jadi ekstensifikasi cukai itu mungkin lebih cepat ketimbang harus membuat undang-undang. Dalam jangka panjang baru membuat satu undang-undang pajak karbon yang lebih komprehensif dan berdasarkan studi akademik, pengalaman negara lain, dan juga secara publik bisa support karena mereka tahu bahwa berapa mengukur nilai ekonomi karbonnya, carbon footprint-nya, carbon content-nya, dan sebagainya. Saya pikir itu dari saya dan paparan saya untuk siang hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Daniel. Silakan Mas. Saya stop screen-nya. Ya. Baik, terima kasih banyak pada Ibu Titi atas pemaparan materi ini yang luar biasa dan tentunya sangat menarik bagi kita semua, Bu. Mari kita berikan virtual applause yang sangat meriah bagi Ibu Titi dan atas materinya hari ini. Terima kasih Ibu Titi. Kalau bisa saya sampaikan, Bu, materi hari ini tentang wacana pajak karbon di Indonesia itu sangat komprehensif dan sangat mendetail sekali, Bu, dari latar belakang hingga tadi rekomendasi yang diberikan bagi otoritas. Saya sekarang tidak akan memberikan rangkuman tentang pemaparan tadi, namun saya akan memberikan key points, beberapa poin-poin yang saya tangkap dari pemaparan Bu Titi tadi, di mana perubahan iklim ini merupakan isu global yang perlu memiliki kerjasama di dunia internasional untuk saling menyelesaikan masalah di climate change ini. Jadi juga Bu Titi menjelaskan bahwa dunia internasional telah berupaya untuk menangani isu perubahan iklim, baik berupa mitigasi alih teknologi, penguatan kapasitas dan pendanaan, hingga kesepakatan mengurangi laju emisi. Ketiga, pajak karbon di sini hadir sebagai instrumen untuk mengkoreksi kegagalan pasar, sebab pasar tidak memperhitungkan eksternalitas negatif dari high carbon industries. Dan fun fact, pada hari ini sebetulnya Indonesia sudah concern dengan isu perubahan iklim, misalnya dengan kebijakan insentif dan disinsentif yang diusulkan oleh Kementerian Perindustrian.
Dan tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengenaan pajak karbon secara parsial, berupa pungutan pajak dan retribusi pada aktivitas yang menimbulkan emisi karbon. Dan tentunya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu peserta sudah tidak sabar nih untuk bertanya langsung kepada Ibu Titi terkait dengan materi pajak karbon tadi. Maka dari itu kita langsung beranjak ke sesi tanya jawab. Dan pertama-tama saya coba bacakan 2 pertanyaan terlebih dahulu dari form yang sudah Bapak Ibu isi. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Yusuf Mulus Riftianto. Dan berikut pertanyaannya. Mencontoh isu di luar negeri soal pajak karbon, Indonesia tentunya akan menghadapi banyak masalah dalam penerapannya nanti. Tentunya masalah terbesar adalah penyadaran masyarakat akan pemahaman lingkungan hidup. Bagaimana kiranya proses penyadaran yang efektif bagi masyarakat? Bagi Ibu Titi, dipersilakan untuk langsung menjawab, Bu. Baik, saya setuju dengan Pak Yusuf ya bahwa masalah lingkungan, kerusakan lingkungan, perubahan iklim ini adalah sudah merupakan concern global dan juga concern kita bersama karena dampaknya sudah kita rasakan. Nah, oleh sebab itu kalau pertanyaannya bagaimana menghadapinya, bagaimana kita mensosialisasikan, sepengetahuan saya dari KLHK itu sudah ada kebijakan tersendiri ya dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan sepengetahuan saya juga sudah masuk dalam kurikulum sekolah dan juga di perguruan tinggi mengenai isu lingkungan. Jadi saya pikir pemerintah sudah tinggal sekarang kita awareness kita ya terutama ya paling dekat dengan kita adalah bagaimana kita concern dengan masalah sampah di rumah kita. Nah, itu juga kesadaran kita bersama. Saya pikir saya tidak terlalu bisa banyak menjawab karena ini masalah isu lingkungan yang bukan ekspertis saya, tetapi apa yang saya jawab adalah masalah yang umum ya. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Titi untuk jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan kedua yang datang dari Bapak George Chandra. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa dengan menerapkan carbon tax dapat menekan penggunaan emisi karbon? Bukankah pungutan pajak atas karbon ini dapat membebani masyarakat dan dapat memperburuk iklim usaha? Bagi Ibu Titi, dipersilakan Bu untuk langsung menjawab. Iya, tadi terima kasih Pak Chandra. Salah satu concern di dalam paparan saya mengenai kelemahan adalah bagaimana menjamin bahwa emisi itu akan turun gitu ya. Karena kalau kita bicara global ya di negara-negara lain juga ada yang tidak mau karena tidak menandatangani protokol Kyoto, tidak mau menurunkan emisi misalnya gitu. Nah, ketika di Indonesia katakan satu negara mengenakan pajak karbon, itu kan asumsinya adalah bukan kalau dikenakan pajak bukan berarti emisinya turun kan gitu. Tetapi dengan mengenakan pajak harapannya industri berubah perilakunya sehingga mengganti mesinnya, mengganti resources-nya ke energi terbarukan. Dan itu harapannya menjadi turun. Tapi kalau misalnya ada industri yang nggak mau gitu ya, kemudian ada skema carbon trading, dia membeli gitu jatahnya gitu kan, tetap secara nasional harusnya bisa diukur bahwa sudah mulai menurun gitu. Jadi di sini memang perlu tidak hanya kita tidak bisa bicara pajak karbon dari sisi Kementerian Keuangan saja nih, pokoknya yang menimbulkan emisi saya kenain pajak karbon gitu ya. Ini harus sebagai satu kebijakan menyeluruh antar sektoral gitu ya, supaya misinya adalah tercapai yaitu NDC penurunan emisi dan pada tahun 2050 zero emission gitu. Nah, ini bisa apa enggak gitu. Jadi itu sih ya artinya bahwa kembali lagi pajak karbon itu adalah suatu tool of control supaya bisa mengontrol industri untuk
mau berubah attitude-nya untuk mengurangi emisi. Tetapi apakah itu menjamin bahwa emisi akan turun? Kembali lagi, itu masalah awareness kita bersama. Baik, terima kasih Bu Titi atas jawabannya. Dari Google Form, saya akan beralih nih Bu, untuk memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin menanyakan langsung kepada narasumber tentang topik hari ini, dengan menekan tombol raise hand yang terdapat pada dashboard Zoom masing-masing. Dan tentunya Bapak Ibu saya himbau sekali lagi, ketika mau bertanya, silahkan Bapak Ibu untuk menyalakan video, dan silahkan untuk menggunakan fitur raise hand yang terdapat pada dashboard Zoom masing-masing. Dan saya lihat sudah ada beberapa peserta yang mengacungkan tangannya menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Veronica Denka. Saya persilakan Ibu untuk langsung bertanya kepada Bu Titi. Silakan. Mic-nya Ibu. Baik, sudah bisa. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu Titi. Ya. Saya senang sekali Bu bisa bertemu langsung dengan Direktur Tech Center via UI. Karena saya di sini sebagai Ketua Tech Center dari Politeknik Bosma Makassar Bu. Salam kenal. Oh iya, salam kenal jauh ya. Iya Bu, mudah-mudahan kedepannya bisa sharing-sharing dengan Ibu Titi. Boleh, ayo. Iya, Ibu, ini saya tertarik sekali Bu tentang pajak karbon. Kebetulan waktu saya mengajukan tesis pada tahun 2017 itu saya baca satu jurnal tentang pajak karbon di Cina. Cuman waktu di Indonesia ternyata belum ada Bu isu pajak karbon waktu tahun 2017 itu. Ini pertanyaan saya Bu, bagaimana penerapan pajak karbon bagi perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR Bu? Karena kita tahu kan biaya CSR itu adalah tanggung jawab sosial perusahaan ya kepada masyarakat. Terlebih jika biaya CSR tersebut itu digunakan untuk misalnya pembangunan fasilitas di hutan wakaf Bu, karena kalau setahu saya di Jawa sama Sumatera itu sedang tren ada pembangunan hutan wakaf, atau misalnya biaya CSR-nya diperuntukkan untuk komunitas peduli lingkungan Bu. Iya, terima kasih Bu Titi. Baik, terima kasih. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kebijakan ini sebetulnya tidak bisa standalone ya, saya sendiri ya, karena industri juga perlu insentif gitu. Nah, jadi bagaimana insentif itu bisa diterapkan. Nah, kalau bicara mengenai CSR, mengenai apa namanya untuk hutan lindung dan sebagainya, itu sebenarnya bisa aja dimasukkan di dalam ketentuan Undang-Undang PPH. Di PPH sebetulnya ada insentif-insentif yang related ke lingkungan. Misalnya biaya-biaya untuk research and development, untuk apa namanya, ini limbah apa namanya, mengatur tentang limbahnya gitu ya. Jadi apa namanya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, itu juga mestinya bisa diperhitungkan. Jadi bisa melalui pajak karbon, bisa juga melalui jenis pajak yang lainnya. Jadi ini sangat menarik ya bagi peneliti sebetulnya kalau bisa memetakan dari semua gitu. Kebetulan disertasi saya lebih bicara tentang insentif pajak-pajak yang bisa diindikasikan untuk mengurangi emisi karbon. Nah, ada beberapa insentif-insentif PPH, PPN sebetulnya itu insentif yang diberikan oleh pemerintah karena industri sudah menggunakan atau melakukan apa namanya limbah lingkungannya dengan baik. Nah, jadi ini bisa juga apa namanya CSR ini bisa masuk ke jenis pajak PPH misalnya gitu ya, bukan di karbonnya sebetulnya. Kalau di pajak karbon lebih pada exemption-nya nanti di mana gitu. Ini kalau menurut saya lebih cocok ini CSR ini bisa
mestinya bisa diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan bruto dalam menghitung PPh. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Titi untuk jawabannya. Saya akan berikan satu kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan untuk langsung menggunakan fitur raise hand, dan tentunya Bapak Ibu diwajibkan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, saya beri kesempatan bagi Bapak Nugroho Agung, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Titi. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Daniel. Selamat siang Ibu Titi. Siang, Pak. Terima kasih atas pemaparan atas pemaparan yang menarik, Ibu. Jadi dari pemaparan tadi, Bu, ini terkait dengan international best practice dari negara lain. Nah, kira-kira Bu, dari sisi environment yang ada di Indonesia, manakah mungkin menurut Ibu yang relevan bagi negara yang dapat diadopsi atau diadaptasi untuk penerapan mungkin tax karbon yang ada di Indonesia, atau malah mungkin Indonesia akan menerapkan skemanya sendiri dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Mungkin itu Bu pertanyaan yang dari saya. Terima kasih Bu Titi. Selamat siang. Ya, sebetulnya makasih Pak Nugroho. Sebetulnya kalau mau apple to apple adalah mengacu pada negara-negara yang sama ya, negara berkembang gitu. Jadi bisa benchmarknya lebih apple to apple. Tetapi tidak ada salahnya kalau Indonesia juga bisa belajar dari negara-negara yang maju misalnya gitu. Karena dari negara-negara maju tersebut tentunya sudah ada best practice-nya, kelemahan dan keunggulannya. Termasuk juga kalau dari isu politis adalah belajar dari Australia, bagaimana DPR parlemen waktu itu tidak setuju dengan adanya pajak karbon. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Tetapi kalau menurut saya Indonesia ya nggak perlu membuat sendiri dengan skemanya sendiri, karena pajak karbon kan memang sudah ada konsepnya, sudah ada best practice dari negara lain. Tentunya bisa diadopsi dengan memperhatikan nature dari industri kita juga gitu. Termasuk juga secara global dipertimbangkan mengenai threshold-nya gitu ya nanti, karena threshold-nya kan beda-beda. Dan tarifnya, kalau misalnya pun akan mengenakan tarif, sekarang ini kan di RUU 75.000 per kilo kalau nggak salah, bukan per ton ya. Nah, 75.000 tuh ekuivalen katakanlah $5. Nah, rata-rata di beberapa negara maju itu kan sekitar $5. Tapi ada yang $7, ada yang $3 gitu. Nah, apakah harus dihitung kalau untuk di Indonesia, karena itu akan berpengaruh pada harga. Dan yang menanggung tentu saja si konsumen. Sehingga yang tadi saya sampaikan, beberapa industri yang sudah menyampaikan concern-nya pada waktu meeting dengan BKF dan DJP, mereka sudah membuat simulasi perhitungan gitu. Jadi itu harus didengar sebetulnya ya concern-nya, karena jangan sampai kontraproduktif gitu ya, karena kita sedang membangun, investasi sedang dihimbau gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan sangat matang. Demikian Pak Nugroho, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titi atas jawabannya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas animo para peserta yang luar biasa pada hari ini, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titi atas jawaban-jawaban yang komprehensif atas pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta hari ini. Namun harus saya cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab hari ini, dan kita akan langsung beralih ke sesi yang juga ditunggu-tunggu pastinya. Kita akan memasuki sesi kuis pada hari ini, di mana kuis hari ini berhadiahkan uang dengan total
Rp200.000 untuk 3 pemenang. Dan sebelum kita mulai kuis hari ini, mohon diperhatikan dengan seksama langkah-langkah untuk mengikuti kuis hari ini. Dimohon bagi para peserta untuk menyiapkan perangkat yang terkoneksi ke internet, seperti smartphone, tablet, ataupun laptop. Setelah itu, Bapak Ibu dipersilakan untuk klik link yang tertera pada Zoom chat, yaitu kahoot.it. Selanjutnya, Bapak Ibu dipersilakan untuk memasukkan kode permainan yang akan saya sebutkan nanti. Dan dimohon bagi Bapak Ibu untuk memasukkan nama sesuai dengan nama yang digunakan pada webinar pagi ini. Seperti contoh, pada pagi hari ini saya menggunakan nama Daniel Soilait, dan pada permainan nanti saya juga akan menggunakan nama Daniel Soilait. Perlu saya himbau lagi, dimohon untuk menggunakan nama yang digunakan pada webinar pagi ini. Apabila ada perbedaan, akan kami anggap gugur. Dan Bapak Ibu, mari kita mulai kuis pada hari ini. Pertama-tama dipastikan, tolong pastikan kembali lagi, Bapak Ibu sudah memasuki website kahoot.it. Saya pastikan lagi memasuki website kahoot.it. Adapun kode permainan hari ini adalah 5510857. Saya sampaikan sekali lagi, kode permainan hari ini adalah 5510857. Pada permainan ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan dalam kolom chat webinar hari ini. Saya sampaikan lagi, kode permainan hari ini ada 5510857. Dan sekarang sudah ada 155 peserta yang mengikuti kuis hari ini. Mari Bapak Ibu silahkan mengakses kahoot.it terlebih dahulu dan silahkan memasukkan kode permainan 5510857. Sampaikan sekali lagi, kode permainan hari ini adalah 5510857. Silahkan masuk terlebih dahulu di kahoot.it dan silakan masukkan kode permainan 5510857. Sudah ada 238 peserta yang mengikuti. Mari Bapak Ibu yang belum mengikuti, yang belum join, langsung join hari ini. Langsung join kuis hari ini dan menangkan uang elektronik dengan total Rp200.000. Baik. Oke. Ya, sudah bisa dimulai. Mari kita mulai kuis pada hari ini. Kuis akan dimulai dalam 3, 2, 1. Silahkan dimulai. Wah, klasmen hari ini dipimpin oleh Ibu Amelia C. Silahkan lanjut. Pertanyaan kedua. Diambil alih, sekarang dipimpin oleh Ibu Natalia YS. Mari kita lanjut permainan hari ini. Diambil alih oleh Bapak Rudi Chandra dengan poin 2.653. Pertanyaan keempat.
diambil alih oleh Ibu Natalia YS lagi dengan poin 3.517. Silahkan dilanjut. Pertanyaan terakhir pada kuis hari ini. Baik, kuis hari ini pada posisi ketiga ditempati oleh Bapak Aditya Eka, posisi kedua oleh Ibu Rizkyani, dan posisi satu ditempati oleh Ibu Natalia YS. Saya ucapkan selamat pada 3 pemenang yang berhak mendapatkan uang elektronik dengan total Rp200.000. Dan bagi Bapak Ibu yang telah berhasil memenangkan kuis pada hari ini, tim DDTC akan segera menghubungi melalui email yang terdaftar pada webinar hari ini. Sekaligus, saya akan mengumumkan pemenangnya terbaik pada hari ini, yang akan mendapatkan buku panduan dasar tata cara pelaksanaan pajak atau komik pajak yang bertajuk Pajak Kita untuk Indonesia Maju yang ditulis dan dirilis oleh DDTC. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Yusuf Mulus Riptianto, Bapak George Chandra, Ibu Veronica Denka, dan Bapak Nugroho Agung. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada para pemenang buku dan komik pajak pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah, tim DDTC akan segera menghubungi melalui email yang terdaftar pada webinar hari ini. Namun perlu saya informasikan bahwa buku akan dibagikan kepada seluruh pemenang setelah masa PPKM usai, demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pihak. Dan bagi para peserta yang belum beruntung nih, baik dalam pertanyaan, mau bertanya terbaik, maupun juga kuis hari ini, tidak perlu bersedih ataupun kecewa, karena masih ada 2 acara webinar University Roadshow, dan pendaftaran bagi 2 acara tersebut masih dibuka. Bapak Ibu silahkan langsung mendaftarkan dirinya melalui website academy.ddtc.co.id/free_event, seperti yang juga kami sampaikan pada kolom chat webinar hari ini. Baik, kali ini saya juga akan membagikan nih keyword kedua pada acara webinar hari ini. Untuk acara webinar hari ini, keyword keduanya adalah baru. Saya ulangi sekali lagi. Keyword kedua adalah baru. Perlu Bapak Ibu ketahui, keyword ini akan digunakan sebagai prasyarat Bapak Ibu untuk memperoleh materi dan e-sertifikat pada webinar hari ini. Jadi dapat pastikan Bapak Ibu mencatat atau melakukan screenshot kepada 2 keyword yang kami berikan pada hari ini. Saya juga ingin menginformasikan Bapak Ibu bahwa seluruh detail terkait pelaksanaan webinar hari ini, yaitu materi dan e-sertifikat untuk seluruh peserta, semuanya dapat diakses di dashboard peserta, yaitu melalui link academy.ddtc.co.id/dashboard. Pastikan Bapak Ibu untuk selalu mengecek dashboard masing-masing karena materi dan e-sertifikat akan kami berikan kepada masing-masing akun dashboard H+1 pelaksanaan acara webinar pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu perlu mengisi lembar evaluasi dan jangan lupa untuk menginput kedua keyword yang telah kami bagikan pada awal dan akhir sesi tadi. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan bahwa masih ada rangkaian acara yang diadakan oleh DDTC dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DDTC yang ke-14 pada tanggal 20 Agustus nanti, di mana acara terdekat itu ada webinar Tax Audit and Tax Dispute seri keempat yang bertajuk Recent Update and Case Study on Transfer Pricing Dispute yang akan dilaksanakan esok, Jumat 13 Agustus 2021, dan webinar University Roadshow keempat yang bertajuk Penerapan Alternatif Minimum Tax di Indonesia yang akan dilaksanakan pada Rabu 18 Agustus 2021. Untuk info selengkapnya, Bapak Ibu bisa follow Instagram kami di @ddtcnews. Dan bagi siapapun, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai webinar, pelatihan, dan program yang diselenggarakan oleh DDTC Academy, silakan untuk langsung bergabung bersama kami ke Telegram channel dan follow Instagram kami DDTC Academy di link yang telah kami bagikan di kolom chat webinar hari ini.
Tidak lupa kami sampaikan akan ada acara Grand Closing HUT DDTC ke-14 dan launching platform perpajakan.id pada tanggal 27 Agustus 2021 mendatang. Pastikan Bapak Ibu mendaftarkan diri melalui link academy.ddtc.co.id/free_event. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu juga dapat follow Instagram kami di @perpajakan.id. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung acara webinar University Roadshow ketiga. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Darussalam, Bapak Dani, serta pemateri kita yang luar biasa hari ini, yaitu Ibu Titi. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta yang luar biasa berpartisipasi aktif. Dan saya berharap webinar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan. Saya Daniel Soilait mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Sampai jumpa di rangkaian hari ulang tahun DDTC selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darussalam. Terima kasih ya Bu Titi ya. Sama Pak Darus. Pamitan. Sehat selalu Bu. Ya, pamit. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Darus. Ya, terima kasih juga untuk para peserta atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di acara webinar DDTC. Salam sukses, salam sehat. Saya pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.